Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hasolan nasa syu'ubaw wa qabaila liya'arafu bil ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khaliqul insan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh fasihul lisan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyyi akhir zaman wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min ummatihi khairil umam amma ba'du. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basyir. Al-ayah wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khatta'un wa khairu khatta'ina at-tawwabun. Al-hadits. Alhamdulillah wa syukrillah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa bernapas lancar. Nyawa kita masih berada di tubuh kita. Ini suatu pertanda bahwa kita masih ada jatah hidup di dunia ini. Dan bahwa kita masih diberi kesempatan untuk mencari bekal di dunia ini untuk hidup kita nanti di akhirat yang sangat panjang. Kenikmatan akhirat tergantung apa yang kita usahakan di dunia ini. Kalau kita di dunia ini lalai, kalau kita di dunia ini berleha-leha, kalau kita di dunia ini terlupakan yang namanya bekal di akhirat, tentu kita nanti di akhirat akan menderita. Tapi seandainya kita di dunia ini cermat, di dunia ini kita benar-benar tangkas, di dunia ini benar-benar kita inovatif, maka udah tentu dan jelas nanti kita di akhirat menjadi orang yang mulia, bahagia, dan sentosa. Oleh karena itu, Al-Fakir insya Allah di kesempatan ini mau mengijazahkan satu ilmu untuk segera dapat jodoh. Karena sudah berulang kali, bolak-balik, Al-Fakir mengatakan bahwa doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Itu adalah al-hadis. Jadi kita harus selalu berdoa dan berdoa. Bahkan orang yang tidak mau berdoa itu adalah sombong. Allah benci kepada orang yang tidak suka berdoa kepadanya. Allah tidak senang, Allah tidak suka kepada orang yang meninggalkan berdoa. Beda dengan manusia. Nih kalau kita manusia enggak dipinta senang, dipinta malah bosan. Karena Allah tidak seperti itu. Allah senang dipinta. Bahkan Allah tidak senang kepada orang yang tidak suka meminta. Subhanallah. Oleh karena itu, Al-Fakir di sini menurunkan suatu aurad, suatu doa, suatu kalimat zikrullah. Di samping itu karena Al-Fakir memang di area al-hikmah, ya tidak lepas daripada khawas dan khasiat. Kegunaan manfaat di dunia ini sebelum akhirat. Jadi cuma sebelum Al-Fakir ke acara inti, yaitu pengijazahan ilmu untuk cepat mendapat jodoh,
Ya, Al-Fakir mau membacakan satu hadis karena yang namanya tausiah agama perlu kita utamakan, perlu kita simak dengan seksama, dan perlu kita cintai. Ini seperti Al-Fakir ini. Al-Fakir kan acaranya memang acara berbagi tausiah, berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan pengijazahan. Dan seandainya di antara ya ikhwan akhwat, jamaah di sini semua mau berbagi pengalaman, tafadhol. Memang ini yang berbagi pengalaman ini bukan Al-Fakir aja, siapa aja yang mau boleh. Silahkan di kolom komentar. Oleh karena itu, seandainya kita cinta ilmu, ya berarti ilmu kita, amalan kita, aurat kita, doa kita akan didengar Allah. Lebih diprioritaskan oleh Allah. Coba kita baca dalam kitab-kitab yang lain lah, seperti Ta'limul Muta'alim dan Tanbihul Muqtarin dan sebagainya. Jadi cinta terhadap agama itu adalah bisa mendopling, mendorong, membantu, menjadikan doa kita mustajabah. Oleh karena itu Al-Fakir minta, kalau kita menyimak, mendengar di acara Ar-Ribat Manbaul Hikmah, langsung dari mulai tamhid, pendahuluan, langsung ke sampai salam terakhir, itu harus lengkap didengarin. Kenapa? Karena nanti aurat, amalan, doa yang diijazahkan bisa sempurna. Kenapa sempurna? Karena kita mencintai ajaran Islam, mencintai nasihat Islam, mencintai ilmu Islam. Mencintai ilmu Islam itu adalah merupakan satu kesatuan daripada terkabulnya, mustajabnya, ijabahnya doa kita. Makanya di sini Al-Fakir minta waktu sebentar, dan memang ini waktu yang benar-benar disediakan untuk itu. Kata Nabi, kullu bani Adam khotoun. Jadi setiap manusia itu tetap, semua manusia itu adalah berbuat kesalahan, berbuat dosa. Tidak ada satupun manusia yang tidak berbuat dosa, atau yang tidak berbuat kesalahan, atau tidak bersalah. Tidak ada. Semua melakukan, melaksanakan, dan terkombinasi oleh yang namanya dosa dan kesalahan. Makanya al-insan mahallul khata' wa nisyan. Manusia tempatnya lupa dan salah. Tapi kata Nabi, wa khairul khata'ina at-tawwabun. Ya, sebaik-baiknya orang yang berbuat salah, sebaik-baiknya orang yang berdosa, at-tawwabun, yaitu bertaubat. Dengan tobat, hancurlah semua kesalahan kita, hancurlah semua dosa kita. Kama la dzambalahu, orang yang bertaubat meminta maaf kepada Allah atas kesalahan dan dosanya, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu intinya, marilah kita perbanyak istighfar, marilah kita perbanyak minta maaf, minta ampun kepada Allah. Kita sering menangis, meminta supaya kita diampuni, dimaafkan dosa kita. Yang terasa, yang tidak terasa, yang tahu, yang tidak tahu. Kita minta maaf kepada Allah. Dengan cara itu, maka kita bersih daripada dosa, dan doa kita pun, permohonan kita pun pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang Al-Fakir langsung aja ke cara inti, itu mau berbagi, mau mengijazahkan satu aurat supaya kita cepat dapat jodoh. Ini jodoh, ada yang sudah sampai 40 tahun, ada yang 35 tahun. Bahkan ada yang sampai lebih dari itu belum saja dapat jodoh.
Ya kita kan diharuskan meminta kepada Allah. Diharuskan. Ud'uni, kata Allah, mintalah kepadaku. Astajib lakum, niscaya aku memberinya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Mintalah kamu sekalian kepadaku, maka aku akan memberi langsung. Kontan, kata Allah. Oleh karena itu, selaras sesuai dengan perintah Allah, kita niat ibadah terhadap Allah, yaitu kita berdoa, mendedahkan tangan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pertama tulis dulu ini hadaratnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i malaikatilahil muqarrabin al-uluwiyati wa sufliyah. Wa khususan ila hadrati malak Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ajril wa Munkar wa Nakir wa Raqib wa Atid wa Malik wa Ridwan alaihi wassalatu wassalam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila hadrati khulafa'i rasyidin al-arba'ah Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabatil itharatil mubasysyarati bil jannati. Al-Fatihah. Wa ila hadrati Sayyidatina Khadijatul Kubra al-Batuli wa ila hadrati Sayyidatina Fatimah Zahra binti Rasulillah wa ila hadrati Sayyidina Hasan wal Husain wa ummihim. Al-Fatihah. Wa ila hadrati Sayyidi Bakri Syato wa ila hadrati Syekh Muhammad Amin wa ila hadrati Syekh Ahmad Muksin wa ila hadrati Ahmad Rifai wa ila hadrati Syekh Khalil wa ila hadrati Syekh Bahrul Raji wa ila hadrati Syekh Ibnul Arabi wa ila hadrati Kiai Haji Madrasi wa ila hadrati Kiai Jatus Qadim wa ila hadrati Buya Armin wa ila hadrati Buya Dimyati wa ila hadrati Kiai Asnawi Caringin wa ila hadrati Uyut Mansur Cikadun wa khususan ila hadrati Syekh Cikondang wa khususan ila hadrati Syekh Ustazi Syekh Syarrun Naja Rancaraji pada Rencang Serang Banten wa khususan ila hadrati Kiai Haji Sukani Rancaraji pada Rencang Banten wa khususan ila hadrati Kiai Haji Hariri Wangun Serang Banten wa khususan ila hadrati Syekh Ustadi Kiai Haji Suhaimi pada Rencang Banten wa khususan ila hadrati Syekh wa Ustadi Sayyid Asdamiluha Afghanistan wa khususan ila hadrati Syekh wa Ustadi Man Ajajani hadza wa khususan ila hadrati Abi wa Ummi Syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. Sudah malum dan sudah mafhum kita semua, apabila kita mengatakan Al-Fatihah berarti kita harus membaca surat Al-Fatihah, yaitu dari Alhamdu sampai Waladolin. Itu hadarat, hadiah atau silsilah. Sekarang apa yang diwiridkannya? Yang diwiridkannya adalah surah Yasin. Surah Yasin setiap setelah sholat fardu Isya 41 kali. Puasanya berapa? Puasanya 7 hari. Puasanya 7 hari. Wiridnya surat Yasin 41 setelah sholat Isya. Puasa 7 hari, puasanya puasa biasa. Nanti setelah beres puasa, kita dawam atau rutin setiap sudah sholat subuh 3 kali, sesudah sholat maghrib 3 kali. Insya Allah kita akan diberi jodoh oleh Allah yang kita inginkan. Yang kita inginkan maksudnya, ya kalau perempuan yang punya suami yang bisa dijadikan imam, cinta, sayang, kasih terhadap kita. Yang laki-laki juga ya punya istri ya yang sholihah, taat, nurut, berkhidmat kepada suami. Ya pokoknya kita akan diberi jodoh Allah yang terbaik dan akan diberi jodoh yang benar-benar menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Ini Al-Fakir ijazahkan kepada siapapun yang mendengar soal Al-Fakir. Tafadhol, silahkan amalkan. Insya Allah mubarakah. Ini sudah tajribah. Yang penting kita benar-benar serius. Dan satu ini yang jarang diucapkan, yaitu di dalam area Al-Hikmah atau dalam area Thariqah, kita harus punya keyakinan bahwa Allah itu adalah pasti memberikan apa yang kita minta. Jadi ada hadisnya, kita berdoalah kepada Allah muqinun bin ijabah. Jadi dengan perasaan pasti Allah mengijabah. Satu.
Dan kedua, kita harus punya rasa percaya, yakin, mahabbah atau cinta terhadap guru. Jangan punya prasangkaan yang negatif. Itu syarat kedua. Itu terutama di dalam area doa atau al-hikmah atau tarekat, yaitu dua itulah. Kalau kita punya misalkan prasangka terhadap guru, prasangka yang miring, atau misalkan kurang nurut terhadap apa yang dititahkannya, ya pokoknya tidak hormat Allah. Tidak hormat, tidak ada rasa hormat di dalam hati kita, itu sebenarnya tidak akan diijabah gitu. Jadi oleh karena itu, kalau masalah misalkan kalimat kita misalkan ada yang salah, itu tidak menjadi urusan sebenarnya. Jadi yang penting kita ada kepercayaan, keyakinan kepada Allah, dan ada kepercayaan, keyakinan, dan tidak ada rasa negatif terhadap guru. Itu di dalam area hikmah atau di dalam area thariqah gitu. Jadi itulah, kalau misalkan kita salah, misalkan kalimatnya, misalkan ada yang salah lah, misalkan karena kita misalkan tidak begitu paham, tidak begitu pas terhadap bahasa Arab, ada salah kalimat, itu tidak menjadi urusan. Karena di dalam area al-hikmah atau dalam area thariqah, Allah melihat guru kita, bukan melihat kitanya. Tapi kalau kita mau minta penjelasan kepada guru, ya lebih baik daripada ini saya kayaknya mang-mang ya kalimat ini. Udah langsung konsultasi, telepon, atau misalkan di kolom komentar minta tanya, itu lebih baik. Cuman seandainya kita tidak seperti itu pun, insya Allah doa kita itu akan ijabah, asal kita punya keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan mengijabah, dan kita ada rasa cinta, rasa mahabbah, rasa percaya, dan tidak ada prasangka buruk terhadap guru. Itulah yang bisa Al-Fakir ijazahkan kepada siapapun yang memerlukan. Sekian demikian, terima kasih. Al-afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.